Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita dalam limpahan rahmat, taufik berserta hidayahnya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan materi nahwu. Kita kemarin sudah membahas tentang fa'il. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu al-maf'ul bihi. Maf'ul bihi ya. Nah, al-maf'ul bihi al-amthilah syaddatil midhu al-habla. Insya Allah ini tidak Ustadz bacakan semuanya, jadi hanya beberapa saja dari materi dari contoh yang ada di sini. Syaddatil midhu al-habla, tawatil bintu ats-tsauba, akala dhi'bu al-kharufa. Nah, syadda at-tilmidhu al-habla, syadda yashuddu, yaitu mengikat dengan kencang. Syaddatil midhu al-habla, murid mengikat tali. Kemudian tawatil bintu ats-tsauba, seorang anak perempuan melipat baju atau pakaian. Akala dhi'bu al-kharufa, dhi'bun serigala memakan kharuf, kambing. Nah, dari contoh yang ada di sini, maka kita lanjut ke pembahasan al-bahthu kullu jumlatin minal jumalis sabiqati murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini. Jadi kullu jumlatin, setiap jumlah minal jumalis sabiqah, dari jumlah-jumlah yang di atas tadi, yang contoh tadi, murakkabatun min fi'lin wahidin wa min ismaini, terdiri dari satu fi'il dan dua isim. Contohnya nomor satu, syaddatil midhu al-habla. Syadda hadza huwa fi'lun. Hadza huwa al-fi'lu. Ini fi'ilnya syadda, kemudian wa min ismaini, dan ada dua isim yang di sini. Isim yang pertama adalah at-tilmidhu, kemudian isim yang kedua adalah al-habla. Kemudian yang begitu juga dengan yang nomor dua, tawat. Tawat ini adalah fi'lun, kata kerja ya, yang artinya melipat. Al-bintu ats-tsauba, al-bintu hadza ismul awal wa ats-tsauba hadza ismus tsani. Jadi semua contoh yang ada di sini itu terdiri dari satu fi'il dan dua isim ya. Al-ismul awal huwa alladhi sammainahu fa'ilan. Isim yang pertama itu yang kita beri nama sebagai fa'il. Contohnya kayak kemarin, fa'il itu adalah pelaku. Syaddatil midhu al-habla. Syadda ini mengikat. Siapa yang mengikat? Yang mengikat adalah at-tilmidhu. Kemarin kita sudah pelajari bahwasannya fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, isim yang berharokat rafa' ya, marfu yang lebih kita tandai dengan dhammah kemarin, yang didahului dengan fi'il tuh. Kemudian wa idza bahatsna fil amtsilatis tsalatsatil ula, dan ketika kita pelajari di tiga contoh pertama tadi, yaitu ada syaddatil midhu al-habla, tawatil bintu ats-tsauba, akala dhi'bu al-kharufa. Ini semua isim yang pertama, at-tilmidhu, al-bintu, ad-dhi'bu, ini semuanya adalah fa'il. Nah, ketika kita pelajari tadi contoh tiga tadi, ra'aina annal asma tsani fi kulli mithalin wa huwa al-hablu, ats-tsaubu, al-kharuf ya. Jadi isim yang kedua yaitu al-habla, kemudian ats-tsauba, al-kharuf, ini adalah huwallazi waqa'al fi'lu alaih. Dia adalah subjeknya ya, yang terkena ataupun sasaran dari fi'il yang ada di sini, pekerjaan yang ada di sini. Contohnya seperti saddatil midhu al-habla. Ini yang diikat adalah kabel. Kemudian tawatil bintu al-kharufa. Ini yang dilipat apa? Yang dilipat adalah tsaub ya. Tsaub berarti di sini adalah korban. Kemudian akala dhi'bu al-kharufa. Siapa di sini yang dimakan? Yang dimakan adalah al-kharuf. Berarti al-kharuf di sini sebagai dia sebagai korban. Mudahnya seperti itu. Kemudian
fal fi'lu huwa syaddul ladzi hasala min at-tilmid wa waqa'a 'ala al-habl wa tayyu alladzi fa'alathul al-bintu waqa'a 'ala thawb. Kemudian tayyu itu adalah melipat yang dilakukan oleh bintun, yang dilakukan oleh anak perempuan tadi itu terjadi pada taubun. Wal aklu alladzi sadara minadz-dzi'bu, begitu juga fi'il yaitu al-aklu makan, adz-dzi'bu memakan, waqa'al kharuf terjadi pada huruf. Fatilmidhu wal bintu wadz-dzi'bu kullu wahidin min hadhihi fa'ilun. Nah, maka di sini bintun, kemudian tilmidun, bintun, dzi'bun, ini semuanya adalah yang kita sebut sebagai fa'il. Dia adalah apa? Pelaku yang mengerjakan. Wal hablu wa thawbu wal kharuf kullu wahidin min hadhihi waqa'a alaihi al-fi'lu wa huwa yusamma maf'ul bihi. Maka al kharuf, kemudian al habl, al-thawb, ini yang kita sebut sebagai maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi itu korban atau sesuatu yang menjadi sasaran suatu pekerjaan tersebut. Misalnya pekerjaan melipat, berarti apa yang biasanya dilepat itu adalah baju. Maka baju di sini dia sebagai maf'ul bihi. Kemudian contoh lain dari yang ada di sini. Akala at-tilmidhu ar-ruzza. Misalnya murid memakan nasi. Berarti subjeknya di sini apa? Yang dimakan itu apa? Yang dimakan adalah nasi. Nah, nasi di sini dalam bahasa Arab dia disebut sebagai maf'ul bihi. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil af'al. Begitu juga disebutkan, begitu juga dicontohkan di contoh-contoh berikutnya seperti yarbahus sabiqu jaizatan. Nah, berarti di sini maf'ulnya adalah jaizatan, dajajatan, lahma. Ini di sini sebagai maf'ul bihi. Wa idza ta'ammalna awakhiral asma'il lati tadullu 'alal maf'ul bihi wajadnaha mansubatan. Nah, tandanya, salah satu tanda bahwa dia sebagai maf'ul bihi adalah harokat terakhirnya itu mansub, yang lebih kita kenal di sini sebagai fathah, tandanya fathah. Contohnya dari awal, al-habla harokat terakhirnya apa? Fathah. Ats-tsauba harokat terakhirnya apa? Fathah. Al-kharufa harokat terakhirnya apa? Fathah. Maka di sini salah satu dari tanda bahwa dia adalah maf'ul bihi itu adalah fathatun dhahiratun fi akhirih. Fathah yang nampak di akhirnya. Beda dengan fa'il. Fa'il apa? Fa'il itu yang harokat terakhirnya apa? Dhamma. Fahimtum huna la'allakum tafhamun. Kita masuk ke al-qaidah. Qaidahnya gampang. Al-maf'ul bihi ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi maf'ul bihi itu adalah ismun. Jadi maf'ul bihi enggak bisa dari fi'lun atau harfun. Maf'ul bihi itu pasti dari ismun. Nah, kemudian mansubun. Mansub tadi apa? Mansub adalah fathah. Jadi harokat terakhirnya itu fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dia menjadi sasaran atau menjadi korban dari fi'il dan fa'il. Contohnya kayak tadi, akala adz-dzi'bu al-kharufa. Dzi'bun serigala memakan kharuf. Berarti di sini yang kena siapa? Yang korbannya adalah kharuf, maka kharuf di sini sebagai maf'ul bihi. Dan ketika kita membuat sebuah jumlah, sebuah kalimat, maka di sini dia harus berada dalam keadaan mansub atau berharokat fathah. Contohnya, kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Maka di sini maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya adalah ad-darsa, karena korbannya adalah ad-darsa. Nah, itu. Dan perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwasanya maf'ul bihi adalah ismun mansubun yang berharokat, ismun mansubun isim yang berharokat fathah. Lebih mudahnya itu, meskipun alamatun nasbi itu banyak ya. Yang sedang kita pelajari fokus hari ini adalah bahwa maf'ul bihi itu mansub, harokat terakhirnya harus fathah. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang paham insyaallah kita lanjutkan di materi pembahasan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.